Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Wahyuni Lia Wulandari, kemudian ada Laila Nuzila Turiski, ada Salimatul Maula, ada Alvina Indah Purwaningsi, ada Dinda Ayu Setiawati. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang artikel akuntansi lingkungan yang berjudul Audit Committees and Financial Reporting Quality Evidence from UK Environmental Accounting Disclosures yang diteliti oleh Habibah Alshar, Ali Salma, dan Stephen Thomas. Yang pertama ada introduction. Dalam introduction ini, saya akan menjelaskan sedikit yang pertama tentang tata kelola perusahaan yang efektif pada gilirannya berarti serangkaian mekanisme yang memastikan efektif penggunaan sumber daya, kinerja keuangan, dan akuntabilitas dan tanggung jawab sosial dalam Trigger 2000 dan Cadbury 2000. Penekanan ini menunjukkan hubungan antara perusahaan, tata kelola, dan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai manifestasi dari pelaporan keuangan kualitas, dan bahwa komite audit yang efektif akan meningkatkan hubungan tersebut. Bukti dari studi sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan komite audit yang efektif memainkan kunci peran dalam tata kelola perusahaan dalam Smith Report 2003 dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam Pomeroy dan Thornton 2008, Yusri et al. 2009. Resiko sosial, lingkungan, dan reputasi harus dipandang berpotensi elemen penting dari penilaian resiko dalam suatu perusahaan. Dalam Firman dan Mills 2006 KPMG 2010, seperti yang dikemukakan oleh Clark 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tampaknya menjadi banyak perusahaan sebagai elemen strategis, kritis, arah, serta komponen penting dari manajemen risiko. 268 ini meliputi pengawasan komite audit yang mencangkup pengungkapan naratif termasuk sosial dan lingkungan pengungkapan dalam kasus umum dan sebagaimana dikonfirmasi oleh KPMG 2013-2014 adalah masalah diskusi untuk sebagian besar komite audit memberikan assurance untuk hal tersebut. Pengungkapan di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Inggris dalam Jones dan Solomon 2010. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa hubungan antara komite audit efektivitas dan kualitas serta luas pengungkapan naratif, khususnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Kemudian ada tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, saya menjelaskan tentang penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai legitimasi dalam Birkus dan Voss 2000, Cormier dan Gordon 2001, Canetel 2013, dan teori pemangku kepentingan dalam Orlinsky dan Benjamin 2001, Gyeonggi 2008, Van der Laan et al. 2008, ada banyak kesamaan antara teori pemangku kepentingan dan legitimasi, dan oleh karena itu tidak boleh diperlakukan sebagai teori yang terpisah, tetapi dua perspektif yang saling tumpang tindih. Dapat menjelaskan mengapa perusahaan mungkin memilih untuk membuat rangkaian pengungkapan sukarela tertentu. Lebih khusus lagi, perusahaan dapat menanggapi ekspektasi pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan pengungkapan ke dalam strategi perusahaan mereka untuk mencerminkan komitmen nyata, atau alternatifnya, mereka hanya melakukan seminimal mungkin untuk mempertahankan tingkat legitimasi tertentu yang mungkin saja termasuk legitimasi taktis atau simbolis dalam Dawkins dan Faras 2011. Kemudian ada kuantitas pengungkapan. Perusahaan dengan kerentanan meningkat karena ukuran mereka atau industri mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela, sarana untuk mengelola legitimasi. Misalnya, perusahaan yang beroperasi di industri dengan tinggi jejak lingkungan seperti minyak dan gas dan pertambangan mengadopsi lingkungan yang substantif, tindakan di mana legitimasi lingkungan dapat dicapai dengan meningkatkan lingkungan pengungkapan. Dalam Guo dan Chen 2013, kualitas pengungkapan ketika dipelajari dalam kaitannya dengan efektivitas komite audit, kualitas pelaporan keuangan telah diukur menggunakan berbagai variabel yang berbeda. Ini biasanya dipertimbangkan aktual diskresioner dan umumnya menemukan hubungan positif dalam Pomeroy dan Thornton 2008. Namun tidak ada studi yang terdaftar oleh Pomeroy dan Thornton 2008. P2300
310-311 tabel 1 telah mempertimbangkan luas atau kualitas pengungkapan akuntansi dari penelitian lain yang melakukan pengukuran pengungkapan. Mangena dan Pike 2005 menggunakan indeks keuangan dan non-keuangan pengungkapan dalam laporan keuangan, interim dan indeks mengukur volume sosial dan pengungkapan lingkungan dalam Kahn et al. 2013, Said et al. 2009. Kemudian ada kualitas komite audit. Pomeroy dan Thornton 2008 dalam meta-analisis dari 27 penelitian menunjukkan bahwa komite audit independensi adalah ukuran kualitas komite audit yang paling umum dipilih, dan bahwa konsensus menunjukkan bahwa itu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Untaian penelitian lain memiliki mencatat efek positif ketekungan komite audit yang diukur dengan frekuensi rapat. Untuk ringkasan, lihat di Ward et al. 2002. Selain keahlian, kemandirian, dan ketekungan merupakan indikator audit yang potensial kualitas. Penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa interaksi variabel-variabel ini adalah cenderung mencerminkan lebih kuat daripada komponen terpisah dalam Black et al. 2006 dan Mann et al. 2011. Kemudian ada hipotesis. Dalam penelitian ini dikembangkan dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis H1A. Kuantitas pengungkapan akuntansi lingkungan berhubungan positif dengan kualitas dari komite audit. Kemudian ada H1B, kualitas pengungkapan akuntansi lingkungan berhubungan positif dengan kualitas komite audit. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila Nujiaturis. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang desain penelitian. Yang pertama ada data dan variabel. Dalam penelitian ini menggunakan sampel yang didapat dari semua perusahaan yang terus terdaftar di Inggris pada FTSE 350 pada periode 2007 hingga 2011 dan terdiri dari 722 observasi setelah eliminasi perusahaan dengan data yang hilang. Dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, pengungkapan tanggung jawab, lingkungan, dan variabel tata kelola perusahaan ada di tangan dikumpulkan dari laporan tahunan. Data untuk variabel keuangan dikumpulkan dari aliran data, sedangkan data pengungkapan lingkungan dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian KONI. Apa itu instrumen penelitian KONI? Menurut Peck et al. 2010, pendekatan KONI terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, keragaman konten pengkodean, yaitu menganalisis narasi laporan tahunan perusahaan di tingkat frase atau klausa. Langkah kedua, kualitas konten pengkodean berdasarkan 5 jenis. Dan langkah ketiga, volumetrik pengukuran. Lanjut ada definisi operasional variabel. Dalam definisi operasional variabel ini digunakan untuk menentukan indikator setiap variabel. Yang pertama ada kualitas pengungkapan yang memiliki beberapa indikator, diantaranya tipe 1 yaitu narasi murni pengungkapan seperti masalah yang berkaitan dengan definisi kategorikal. Tipe 2 pengungkapan naratif murni dengan detail lebih lanjut terkait pengungkapan di setiap kategori. Tipe 3 pengungkapan kuantitatif oleh kategori. Tipe 4 pengungkapan kategori secara kuantitatif dan kualitatif. Tipe 5 pengungkapan kuantitatif, kualitatif, dan sebanding. Lalu ada kualitas komite audit. Kualitas komite audit diukur secara komposit. Lalu ada variabel tambahan seperti ACT-score yang diukur dengan skor untuk setiap kriteria komite audit. Misal, jumlah rapat komite audit ACMIT, jumlah anggota komite audit ACSIZE, persentase anggota komite audit yang independen non-eksekutif ASIN, persentase anggota komite audit dengan keahlian keuangan ACCEP, dan untuk setiap kriteria skor 2 diberikan untuk melebihi persyaratan SMIT, 1 untuk SMIT kepatuhan, dan 0 untuk kurang dari kepatuhan. Lanjut, dalam penelitian ini memiliki variabel kontrol. Variabel kontrolnya yaitu 1 kepemilikan substansial yang diukur dengan keberadaan backholder yang mengendalikan lebih dari 5% saham. Yang kedua, ukuran perusahaan atau size
T-1 diukur dengan log alami dari total aset tertinggal. Yang ketiga, sumber daya perusahaan diwakili oleh profitabilitas yang diukur dengan tertinggal laba atas ekuitas ROE T-1. Terus ada arus kas tertinggal dari operasi CVOT-1. Terus ada leverage diukur dengan rasio total hutang terhadap total aset. Terus ada estimasi accrual discretionary dimasukkan sebagai variabel kontrol lebih lanjut. Dan terakhir ada aliran data industri klasifikasi benchmark level 1 industri. Lanjut, model uji. Dalam penelitian ini ada sekitar 5 rumus yang digunakan. Yang pertama untuk menguji H1A dan H1B. Yang kedua untuk accrual bebas discretionary. Yang ketiga untuk model cross section yang digunakan untuk sampel. Dan yang keempat dan kelima digunakan untuk memperkirakan khusus industri dan tahun A1 dan A0, di mana untuk setiap perusahaan sampel accrual non discretional dan accrual discretional absolute, yang dapat teman-teman lihat semua rumusnya dalam PPT. Lanjut, ada hasil dan analisis. Yang pertama ada statistik deskriptif. Dalam statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 1 sampai 3. Dalam tabel 1, main dan distribusi karakteristik dilaporkan untuk setiap variabel. Perlu dicatat bahwa mean untuk aktual adalah 0,83 yang lebih tinggi dari angka ekuivalen 0,16 diterapkan untuk sampel perusahaan Inggris FTSE 350 antara 2001 sampai 2004 inklusif, mendemonstrasikan perubahan yang dibawa oleh Smith Report. Rekomendasi, karena pengukuran komposit aktual menunjukkan bahwa 83% sampel memenuhi keempat rintangan kualitas audit, maka menyempurnakan variabel ini untuk memperkaya isinya menggunakan ukuran ACT-score alternatif. Nilai rata-rata untuk ACT-score adalah 5,817 dengan nilai minimum nilai 1 dan nilai maksimumnya adalah 8. Tabel 1 dapat dilihat dalam PPT. Pada tabel 2 berikut ini menunjukkan nilai rata-rata variabel kunci menurut industri. Industri minyak dan gas cenderung mengungkapkan paling banyak berdasarkan volume dan kualitas pengungkapan lingkungan dan keuangan layanan paling sedikit. Industri-industri ini akan membandingkan sensitivitas relatif kegiatan terhadap lingkungan hidup. Secara umum, industri yang mengungkapkan volume tinggi akan cenderung membuat kualitas tinggi pengungkapan lingkungan, meskipun tidak terjadi di semua kasus. Selanjutnya, tabel 3 menunjukkan matriks korelasi untuk semua variabel dalam model. Dalam tabel berikut menggambarkan adanya korelasi silang tingkat tinggi antara variabel kunci termasuk size, ukuran badan, dan kualitas komite audit, yang menyarankan bahwa kehati-hatian diperlukan saat membangun model regresi untuk menangkap efek individu dan gabungannya. Korelasi binomal negatif, sedangkan pada model 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, dan 1.12 menggunakan quality variabel skala naik antara 0 sampai 5. Menggunakan probit yang dipesan spesifikasi dalam tes Darwin-Wahusman mengkonfirmasikan tidak adanya endogenitas sisa. Hasil pengujian menunjukkan terhadap model 1.1 bahwa aktual meningkatkan volume pengungkapan meskipun signifikansinya marginal. Oleh karena itu, hanya ada dukungan yang lemah untuk hipotesis 1A. Sedangkan untuk model 1.2, aktual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan. Hal itu menyarankan dukungan yang kuat untuk hipotesis 1B. Untuk both size tidak signifikan dan tetap demikian ketika model tersebut diuji ulang, tidak termasuk variabel berkorelasi aktual size T-1 dan ROE T-1. Dan aktual dan both size tidak signifikan di semua model, termasuk tes lebih lanjut menggunakan ukuran binary both size dengan median split. Hal itu menyarankan untuk tidak adanya efek komplementer.
Hasil ini menunjukkan bahwa audit kepatuhan Smith Committee meningkatkan volume pengungkapan dan secara signifikan meningkatkan kualitas pengungkapan. Pada model 1.3 dan 1.4 menguji dampak masing-masing komponen komite audit. Kurangnya signifikansi mereka secara umum dapat dijelaskan oleh fitur invarian waktu. Pengecualian pada AGI-XP yang secara signifikan meningkatkan kualitas pengungkapan. Kembali ke hipotesis 1B, kualitas pengungkapan akuntansi lingkungan tampaknya lebih baik dijelaskan oleh komponen Smith dalam kombinasi, bukan efeknya yang terpisah, meskipun dari keahlian akuntansi komponen individu adalah yang paling penting. Sedangkan pada model 1.5 dan 1.6 menggabungkan variabel kualitas akrual di AAG, hasil menunjukkan bahwa akrual discretioner yang lebih rendah akan meningkatkan kualitas dan volume pengungkapan. Pada model 1.9 dan 1.10, tes variabel interaksi antara size T-1 dan variabel AGI score atau size juga tidak signifikan. Tabel 4 dalam artikel penelitian ini menunjukkan bahwa model 1.1 dan 1.2 menguji adanya dampak audit ukuran gabungan komite kepatuhan Smith dengan menggunakan akrual pada kualitas dan kuantitas pengungkapan. Sedangkan pada model 1.3 dan 1.4 menguji adanya dampak individu dari komite audit karakteristik dengan menggunakan X-size, X-mid, X-kind, EXP bersama dengan ukuran papan atau boot size dan variabel kontrol. Sedangkan pada model 1.5 dan 1.6 menambahkan kualitas akrual dengan menggunakan DICC dengan variabel yang tersisa. Baik, selanjutnya saya Alvina Indah Purwaningsih NIM 080 akan melanjutkan pemaparan dari selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tabel 4 mengenai panel B dan C, di mana panel B ini memperluas pengujian dengan mengganti ACE score dengan ACE qual untuk mengambil lebih banyak efek kualitas audit. Secara umum, variabel ACE score tidak signifikan. Meskipun demikian, tes sensitivitas menunjukkan hal penting sebagai penentu qual dis dengan tidak adanya size. Yang selanjutnya yaitu tabel 4 yang panel C membatasi sampel hanya untuk perusahaan kecil untuk memeriksa dampak audit skor komite pada volume pengungkapan dan kualitas pengungkapan. Hasil menunjukkan bahwa variabel ACE score memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume dan kualitas pengungkapan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu yang pertama, penelitian ini menunjukkan kualitas komite audit cenderung meningkat daripada volume pengungkapan akuntansi lingkungan. Yang selanjutnya itu, hasil ini didukung oleh pengujian rinci, spesifikasi model, dan analisis sensitivitas, termasuk tes rinci untuk menangani masalah yang kemungkinan besar akan berdampak secara studi. Efek perancu dari ukuran perusahaan. Yang selanjutnya itu ada pengungkapan lingkungan, sebagian besar bersifat sukarela dan didorong oleh pasar. Yang kemudian, analisis memberikan wawasan tentang faktor penentu pengungkapan tersebut dan pengaruh audit komite tentang perilaku pengungkapan di mana sudah ada regulasi. Hal ini meningkatkan kualitas pengungkapan dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan yang lebih luas untuk konsekuensi lingkungan dari tindakan mereka. Yang terakhir ada lebih sedikit tekanan untuk menentukan wajib persyaratan pengungkapan lingkungan. Ketika masalah lingkungan menjadi lebih komersial dan signifikan secara politis, akan ada peningkatan yang sesuai dalam lingkup dan nilai komite audit. Yang selanjutnya adalah keterbatasan. Sampel dibatasi untuk sebagian besar perusahaan Inggris yang besar dengan auditor 4 besar. Sehingga kualitasnya pun perusahaan audit dan efek audit eksternal dari pengungkapan lingkungan tidak bisa dievaluasi. Keduanya berpotensi penting dan bisa menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Itu studi hanya berkaitan dengan pengungkapan lingkungan
dalam laporan tahunan perusahaan dan dapat diperluas untuk memasukkan kategori pengungkapan lainnya, termasuk sosial, karyawan, dan pengungkapan pemangku kepentingan lainnya, atau memang pengungkapan naratif yang dimaksudkan untuk menguntungkan investor pengambilan keputusan. Hal tersebut juga bisa memeriksa dampak dari komite audit pada standalone atau pengungkapan lingkungan tambahan. Batasan lebih lanjut adalah fokus eksklusif Inggris penelitian. Penelitian lebih lanjut tentang hubungan dalam konteks internasional dapat bermanfaat, khususnya pada Amerika Serikat, di mana persyaratan pengungkapan lebih menuntut, termasuk terperinci informasi tentang komite audit. Terlepas dari keterbatasan yang ada, hasilnya pun akan menarik bagi peneliti akuntansi dan regulator. Selanjutnya memasuki telaah review. Telaah yang pertama yaitu introduction. Di sini introduction telah dijelaskan mengenai research gap, namun tidak dijelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut secara rinci dan lengkap. Jadi, variabelnya hanya dijelaskan secara gambaran umum saja, tidak secara rinci. Yang selanjutnya yaitu sudah terdapat fenomena gap. Yang ketiga ada disebutkan secara runtut isi dari tiap bab dalam penelitian. Yang terakhir itu ada disebutkan periode waktu yang digunakan dalam penelitian, yaitu tahun 2007 sampai tahun 2011. Yang selanjutnya adalah telaah review, tinjauan pustaka, dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, tidak terdapatnya bagan kerangka konseptual. Yang kedua, dijelaskan terkait grand teori yang digunakan yaitu teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada penjelasan terkait penelitian sebelumnya yang cukup jelas. Jadi artikel ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang keempat, ada penjelasan terkait variabel yang digunakan kurang lengkap. Di sini penjelasan terkait variabel itu kurang dipahami karena kurangnya informasi mengenai variabel tersebut. Yang selanjutnya ada penjelasan terkait hipotesis penelitian masih kurang dalam pengembangan hipotesisnya sendiri. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita beralih ke dalam telaah review dari desain penelitian. Desain penelitian dalam artikel ini mengenai penjelasan sumber-sumber data dan sampel yang sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Kemudian dari segi operasionalisasi variabel penelitian kurang jelas. Hal ini dikarenakan tidak dijelaskannya definisi dari masing-masing variabel. Metode penelitian ini secara umum cukup sulit untuk dipahami, sebab secara detail tidak dilengkapi dengan adanya informasi mengenai sistematika penelitian. Kita beralih mengenai hasil dan analisis. Secara garis besar, hasil dan analisis dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistik deskriptif dan uji empiris dari determinan pengungkapan. Dalam statistik deskriptif, pada tabel 1 menyajikan mengenai statistik deskriptif yang ditunjukkan dan dilaporkan untuk setiap variabel. Kemudian untuk tabel 2, melaporkan mengenai nilai rata-rata variabel kunci menurut industri. Sedangkan tabel 3 menunjukkan matriks korelasi untuk semua variabel dalam model. Secara umum, statistik deskriptif telah disajikan secara lengkap disertai dengan penjelasan singkat yang mendasar. Akan tetapi, letak tabel yang terpisah dari pembahasan membuat kesusahan dalam memahami hasil. Sedangkan untuk uji empiris dari determinan pengungkapan disajikan pada tabel 4 yang menyajikan secara rinci panel A, B, dan C, di mana tabel 4 di sini disajikan dengan bahasa yang kurang mudah dipahami, ditambah dengan adanya modifikasi model penelitian yang cukup banyak dan kurang familiar. Kemudian untuk bagian kesimpulan dalam artikel di sini telah disajikan secara singkat dan jelas, disertai pula dengan adanya perbandingan dan kaitan yang ada antar hasil. Kemudian untuk bagian batasan, telah dijelaskan dengan jelas sebab akibat dan korelasi antara batasan yang ada, tetapi hanya terbatas pada pokok pembahasan dan dalam konteks populasi yang dipakai. Dalam artikel di sini juga disertai adanya catatan tambahan, di mana catatan tambahan di sini semakin menambah kelengkapan informasi yang kurang. Catatan tambahan yang dimaksud berupa adanya informasi mengenai kurang dari 5% perusahaan dalam sampel
melakukan pengungkapan lingkungan ke external audit dan hampir semua perusahaan sampel memiliki 4 auditor besar. Kemudian informasi yang kedua mengenai variabel yang mewakili keterlibatan Big Four dan audit eksternal pengungkapan lingkungan karena itu dikeluarkan dari penelitian. Dan informasi yang ketiga mengenai hasil rinci dari model ini sebaliknya berupa bagian yang serupa dan tidak dilaporkan secara terpisah dalam tabel 4. Dalam artikel di sini juga disajikan mengenai lampiran yang cukup lengkap, di antaranya terdapat ucapan terima kasih secara spesifik kepada pihak yang dituju, kemudian didukung dengan adanya daftar pustaka yang sangat memadai dengan dibuktikan memiliki daftar pustaka dari sumber sebanyak 81 sumber, kemudian dilengkapi dengan adanya tabel dan diagram yang lengkap, serta disertai contoh untuk jenis pengungkapan lingkungan poin 1-5, serta terdapat biografi singkat penulis. Sehingga secara umum, artikel ini dapat dikatakan bahwa artikel telah disajikan dengan model yang kurang familiar serta bahasa penyampaian yang kurang bisa dipahami. Kemudian, dari penjelasan beberapa poin kurang jelas sehingga membuat pembaca kesulitan dalam memahami maksud poin yang dibahas. Kemudian secara umum artikel ini bisa dikatakan baik sebab memiliki banyak variabel kontrol yang menguatkan hasil penelitian, akan tetapi pembahasan yang disajikan sulit untuk dipahami. Demikian pemaparan dari kelompok 10 mengenai artikel akuntansi lingkungan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.